وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bapak dan Ibu sudah dimasuki Allah. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat kekuatan sehingga kita tetap hadir ke rumah Allah setiap subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua yang kita perbuat, kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan, mulut yang kita ucapkan bernilai ibadah dan berupa pahala Allah Subhanahu wa taala adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu selawat serta salam kita bermohon kepada Allah. Semoga segala bacaan selawat yang selalu kita baca tercurah buat dalam alam yakni dan bisa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita baca, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau yang bermusnah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita bacakan, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, gunanya lita'arafu, supaya satu sama lain saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bapak dan Ibu yang masuk. Kemudian sabda Allah yang diriwayatkan oleh Imam Dalami, sittatun asya'ah tuhbital a'mal, al-istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul hayat wa tulul amri wa zalim la yantah. Kata Rasulullah, ada 6 perkara yang mana kalau yang enak ini dilakukan sempat gitu bawe, artinya seluruh ibadah yang kita bawe, walaupun banyaknya ibadah bawe, dia mau tak berlubangkan yang wak, Bapak Ibu, dia mau patah kaki wak, saking banyaknya ibadah. Tapi kalau ada yang enak itu, semua ibadah yang kita lakukan itu batal, artinya tidak ada nilai sama sekali, habis karena kita melakukan yang enak itu. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi, yaitu beramal agar dilihat manusia. Artinya nyoba ibadah supaya orang dapat pujian dari orang, kan artinya dia. Ya Bapak Ibu, kalau semuanya di rumah seorang ada orang loh,
mungkin semayangnya itu kilat khusus. Kilat khusus apa itu? Semayang tahiyyat kan ada orang jadi ya. Sebuah tahan yang selesai. Tapi karenanya semayang di masjid, dek banyak orang, badaku Allah. Supaya terdengar orang. Hebat malamu supaya dilihat orang, iya orang hebat. Hebat. Sujud selalu doa yang panjang. Hebat itu. Nah, artinya itu mengharapkan pujian dari orang supaya dilihat oleh orang. Terlebih kalau sempat orang ngecek usuk mana sembahyang dia. Wah, indah. Di rumah sejago jam 3 tuh. Langsung berdua. Semua tahajud dulu. Ya pada otang baca itu sudah tu. Ya. Bapak di sini. Tapi kalau nak sempat orang mau menanyanya, memujinya dah, langsung loyo ya. Ya. Langsung loyonya daripada itu. Kalau orang mengharapkan pujian dari orang, artinya dia. Bapak di sini. Jadi kalau ada itu jawab ibadah yang kita lakukan itu habis terus. Kan banyak itu Bapak Ibu orang buat ini. Ya, kalau disorang orang, banyak sumbangannya. Kalau acuk orang ulang-ulang menyuarahan, tambah semangat ya. Tapi kalau tidak disorang orang, protes semua. Petani menyumbang banyak banget, nak bersabuyan. Berarti mengharapkan pujian dari orang. Habis ada nak sumbang lah, berartilah. Nak ada orang muji dan sembahyang dah. Nak ada orang muji dan mengaji banyak lah Quran baca. Besok pada sebenarnya. Jadi kalau itu ibadah awak habis nilai saja. Itu pertama. Yang kedua, kasratul qalbi, keras hati. Kalau kecil orang, hatilah kasih itu mah. Baru puasa mau aja ya tadi. Allah itu menciptakan manusia itu laki-laki perempuan suku berbangsa. Tujuannya apa tuh? Lita'arafu, agar satu sama lain saling kenal. Udah awal kalau bapak ibu. Kalau mau dari tajud, kalau nak kamarnya mungkin akan kenal bapak ibu. Ya, macam-macam lah. Tujuan apa kan? Saling dekat satu sama lain. Ya bapak ibu. Kalau bapak ibu baik ke seorang Mekah, Madinah, semuanya di Arab, macam-macam seperti manusia. Ya bapak ibu. Makanya orang habis itu membawa saka menggadang kesabaran. Itulah hebatnya Allah bagi rahmat. Kalau tidak dengan berkat rahmat Allah dong, pasti awak akan berjiwa besar. Sakit yo hati awak jelek. Kerajonya dengan kaji jelek. Akan Allah kerajo orang ini. Ya, sakit so hati awak jelek orang. Ada sudah nak kata diri orang jelek. Itulah bapak yakin monten orang sudah dia. Kalau semua orang tua nyampai beda. Itu bapak artinya hatinya kesat. Artinya makin banyak ruku, semakin banyak sujud, semakin banyak ibadah, semakin lembut hati awak. Kan itu ada bapak ibu. Nah, pengaruh ibadah solat juga lembut hati awak. Tidak menyiringi mencuri orang doang. Kau dah kerja awak ada lagi awak nasi kepala. Jadi berjuang besar. Kita yakin bapak ibu yang banyak itu macam-macam sewatak dan perangai. Tapi kalau tidak berjuang besar awak, susah orang mana ada fikir. Ya, kalau ibadah itu awak urusan awak dengan Allah, urusan orang ya adalah. Ya, semuanya Allah kepada ibu. Tidak usah pikir. Jadi kalau orang yang kasih hati itu bapak ibu, kerja orangnya dan dikontrol sakit hati aja. Sana yang kerja orang ini. Kalau dari itu bapak ibu, ibadah yang orang itu habis.
Kemudian yang ketiga, wa hubbud dunia, cinta dunia. Batu cinta dunia itu Bapak Ibu. Kalau orang cinta dunia itu biasanya sangat ambisinya di dunia. Kalau mau dia wako lah kasuro, ya sementara hari sanjo, hari malam. Nah, tamai cerita. Masih ada ya orang-orang itu Bapak Ibu. Lihat di luar sana Bapak Ibu. Lah tuh harus jadi dan dipikirkan akan dibawa untuk Islam. Kalau tidak masih sibuk dengan urusan tanah, Bapak Ibu, pekaruan itu sibuk itu kan itu dipikirkan. Biarlah buruhnya ada, ini pikir kok sadanya mati mau itu bagi kira-kira. Kalau orang cinta dunia gitu, masih sibuk terus buat itu. Bapak Ibu, kalau orang yang kerajo tuh, sementara pensiun lah, malah takut. Kok jabatan sementara habis, takut yang betul. Ya sebab ambisinya dunia. Kalau yang ambisi akhirat, alhamdulillah sementara pensiun. Ya Bapak Ibu, kalau ada pusat-pusuk, dicari sekian pakai mari. Moyo baca orang Allah mulia. Nah, cinta kalau orang yang cinta dunia itu takut mati. Bapak Ibu, takutnya mati. Sekatanya sakit Allah nasabnya heboh. Tubuh dunia. Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, wakilatul haya, kurang rasa malu. Itu kini Bapak Ibu. Karena lo ada evaluasi, kamu bodoh dulu. Ini kan tak tahu Bapak, karena dia jelas. Ini kan urusan awak. Bapak Ibu ada lihat lah tubuh masih mau juga cekak, masih mau juga tangka dia namanya. Karena ada balu itu. Bapak Ibu. Jadi seharusnya semakin lama, semakin banyak ibadah, semakin dekat dengan Allah, semakin aku Rasulullah Bapak Ibu. Pernah satu ketika beliau memanjat atau naik dari diambil kursi, ada yang mengambil sesuatu. Lalu dari kacang tak simbahlah baktinya. Tidak tanggung dengan Rasulullah itu bercucuran. Itu nama Bapak Ibu, rasa malu ya Rasulullah. Kalau enggak kan tersimbah ala biasa itu. Mengajar dia Bapak Ibu, apalagi lo mau buka-bukaan. Kalau tu apa? Ya, alah tubuh lamanya pakai suara kontong yang kemari. Pelihara lah tu. Lamanya bertengkar dengan rumahnya. Lama bisa berani lu bercakap. Bapak Ibu. Dia ada sama malu itu yang kurang ini Bapak Ibu. Kini orang berbuat jahat, melakukan maksiat, terang-terangan pertengkaran, berkelahi itu lagi aslinya. Ini kan tak ada rasa malu. Itu kemudian yang kelima, tulul amal, banyak angan-angan, panjang angan-angan. Ya, iku kuah kalau kerajaan kuah, iku orang betul, iku orang betul. Ya, berangan-angannya panjang. Ya, akhirnya nak ada calah yang tadi. Nak calah je nak terkerana berangan-angan. Seandainya itu tadi kan. Punya tu orang kesana, orang mana orang kesana. Kok itu lebih Bapak Ibu. Kan mengerangan itu. Aduh, udah biar masuk je. Mengerangan. Mana dulu orang mengerangan kedai Bapak Ibu. Mana kedai, pecik kertas cip benar je. Anak kalau besok bikin patangku sekitar boleh set. Iya kan mengerangan tu. Ya di pasar sibu ada sekian. Nanti bayar itu tadi kan mengerangan tadi. Bapak di sini mana? Jadi mustahil seorang alam susah payah kena dapat ya. Kalau min mana dapat berarti. Ditulur amal banyak angan-angan. Ya, lupa ibadah. Yang terakhir wasalimul layan tahi, yaitu
zalim terhadap orang lain. Ya, nah itu Bapak Presiden maksud Allah. Nah, zalim kepada orang lain, hak orang wawatan dia, ya kan? Nah, awak tak peduli dong, yang penting awak, ya. Nah, milik orang milik awak, lajale orang punya awak biar, kan awak aniaya orang. Macam-macam kezaliman yang awak lakukan gitu ya. Nah, orang peduli. Kini bisa-bisa. Kenyalah kini dapat lo bisa-bisa leto. Kok iyo nama saudara kau iso kan tak seorang saudara kau. Nah, kan itu lebih baik. Ya. Ah. Zalimilah orang ini. Orang dizalimi itu bahaya doa kepada kau. Ya, doa orang zalim itu makbul. Ya, hendaknya begini nanti dia kira. Kepada Presiden masuk. Jadi kata Rasulullah kalau ada enam ini, apapun berapapun ibadah yang kita lakukan, sekalipun bertandukkan nyawa, patah kaki awak, butuh mata awak, ibadah, tapi ada yang tadi nilainya tidak ada, habis ibadah asal. Mula apa itu? Yang pertama itu berbuat ingin dilihat oleh orang. Yang kedua keras hati, kesan hati. Tidak lunak hati semakin banyak ibadah. Yang ketiga cinta dunia. Yang keempat sedikit punya rasa malu. Artinya tidak ada rasa malu. Yang kelima panjang angan. Dan keenam zalim terhadap orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang hendak jawab, cepat-cepatlah buang. Ya, tidak. Umumnya habis, masuk habis. Tapi yang Allah bawa menghadap Allah tidak ada. Bapak Ibu dan Saudara, mudah-mudahan yang sekali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Agar kita semakin banyak kita rukuk, semakin banyak kita sujud kepada Allah, semakin lembut hati Allah dan berjiwa besar